Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Afdal dengan NPM 19100070 dengan mata kuliah Evaluasi Pembelajaran TI. Di sini saya akan memberikan hasil uji coba instrumen dengan empat buah soal, yaitu yang pertama validitas butir soal, reliabilitas soal, daya beda soal, dan tingkat kesukaran soal. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil uji coba instrumen. Di sini saya sudah memiliki tabel dengan 10 orang siswa dan 10 buah butir soal. Dengan yang pertama yaitu angka 1 untuk soal yang benar dan angka 0 untuk soal yang salah. Di sini saya mendapatkan XT, yaitu jumlah soal yang benar dari satu mahasiswa. Seperti Ani memiliki jumlah soal yang benar yaitu 8 buah, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu untuk XT kuadrat, di mana satu mahasiswa yang sudah mendapatkan nilai yang benar maka dikuadratkan menjadi XT kuadrat. Itu selanjutnya yaitu N. Untuk mencari nilai N yaitu jumlah satu buah butir soal yang benar. Seperti soal nomor 1 yaitu 7 buah yang benar, 7 siswa yang benar, dan selanjutnya seperti yang sudah ada di tabel. Untuk mencari P yaitu jumlah mahasiswa yang benar menjawab soal yang benar dibagi dengan berapa buah butir soal. Seperti yang ini, soal nomor 1 memiliki 7 buah soal yang benar dan dibagi dengan berapa banyak butir soal, yaitu dibagi 10, mendapatkan hasil 0,70, dan seterusnya seperti yang ada di tabel. Untuk mencari Q yaitu di mana 1 memiliki rumus 1 dikurang Pi, yaitu 1 dikurang 0,70 dan mendapatkan hasil 0,30, dan seterusnya seperti yang ada di tabel. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai PQ, di mana yaitu P dikalikan dengan Q, yaitu sudah ada pada tabel 0,70 dikali 0,30 mendapatkan hasil 0,21, dan untuk soal seterusnya seperti yang ada di tabel. Selanjutnya kita akan mencari 4 buah pertanyaan, yaitu validitas butir soal, reliabilitas soal, daya beda soal, dan tingkat kesukaran soal. Selanjutnya saya akan mencari nilai sigma, P, dan kali Q, yaitu jumlah P kali Q ini kita jumlahkan dari semua soal dari 0,21, 0,09, 0,16, 0,21, 0,16, 0,16, 0,09, 0,09, 0,09, dan 0,09, dan mendapatkan hasil sigma PQ yaitu 1,35. Selanjutnya soal yang pertama yaitu validitas butir soal, yaitu menggunakan rumus koin, yaitu rumusnya R, PBIS yaitu sama dengan MD dikurang MT per SDT akar P dibagi Q, dan rumus yang kedua MT sama dengan sigma kali T per N. Untuk mencari min skor total yaitu MT sama dengan sigma kali T per N, yaitu kita sudah memiliki sigma pada tabel yang sebelumnya sama dengan 8 dibagi N nya itu 10, dan mendapatkan hasil 8,3. Min skor total yang benar yaitu MD sama dengan total dikali
jawaban yang benar dibagi jumlah siswa yang menjawab benar. Langsung saja kita masuk pada soal yang pertama, yaitu menggunakan rumus MP sama dengan total dikali jawaban yang benar dibagi jumlah siswa yang menjawab benar. Soal nomor 1 yang kita memiliki MP sama dengan 8 tambah 10 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 7 dibagi 7 sama dengan 58 dibagi 7. Kita mendapatkan hasil 8,28. Untuk soal nomor 2, MP sama dengan 8 tambah 10 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 10 ditambah 7 dibagi 9, yaitu mendapatkan hasil 6 dibagi 9 sama dengan 8,44. Soal nomor 3 yaitu MP 8 ditambah 10 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 10 ditambah 7 sama dengan dibagi 8 sama dengan 69 dibagi 8, yaitu 8,62. Untuk soal nomor 4, MP sama dengan 10. Untuk soal nomor 4 yaitu MP sama dengan 10 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 10 ditambah 7 dibagi 7 sama dengan 59 dibagi 7 sama dengan 8,42. Untuk soal nomor 5, MP sama dengan 8 ditambah 10 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 10 dibagi 8 sama dengan 69 dibagi 8, mendapatkan hasil 8,62. Untuk seterusnya, soal nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10 dapat kita lihat seperti ini. Dan selanjutnya, untuk menghitung standar deviasi atau SDT, kita menggunakan rumus SDT sama dengan akar sigma xt kuadrat dibagi 6 dikurang dalam kurung xt x sigma dikali t dibagi n tutup kurung kuadrat. Seperti ini sama dengan 703 dibagi 10 dikurang dalam kurung 83 dibagi 10 kuadrat sama dengan akar 70,3 dikurang 68,89, mendapatkan hasil akar 1,41 sama dengan 1,187. Selanjutnya kita masuk menghitung soal rubrikis perbutir soal, yaitu soal yang pertama, RDBS sama dengan MP dikurang MT dibagi SDT akar kuadrat P dibagi Q. Soal yang nomor 1 yaitu 8,28 dikurang 8,3 dibagi 1,187 akar kuadrat akar 0,70 dibagi 0,30 sama dengan min 0,02 dibagi 1,187 akar 2,3 sama dengan menghasilkan 0,016 dikali 1,526, mendapatkan hasil minus 0,024. Selanjutnya untuk nomor 2 yaitu R PB sama dengan MP dikurang MT dibagi SDT akar P dibagi Q. Masuk angkanya yaitu 8,44 dikurang 8,3 dibagi 1,187 akar 09,90 dibagi 0,10 sama dengan 0,14 dibagi 1,187 akar 9, mendapatkan hasil 0,117 dikali 3, menghasilkan hasil akhirnya itu sama dengan 0,35. Untuk hasil perhitungan validitas butir soal, dari menghitung rubrikis per butir soal tadi, kita mendapatkan hasil
Untuk butir soal yang pertama yaitu R sama dengan base-nya minus 0,24 yang berarti tidak valid karena untuk kevalidan satu soal memiliki besar dari 0,3. Itu soal nomor 2 yaitu 0,33 yaitu berarti valid. Untuk soal selanjutnya bisa teman-teman lihat pada tabel yang ini. Untuk soal nomor 3 bisa teman-teman lihat seperti yang ada pada video ini dan sudah dijelaskan nomor 1 dan nomor 2-nya. Untuk yang B yaitu rehabilitas soal, kita memiliki rumus yaitu R11 sama dengan K dibagi K dikurang 1 kurung perawal ST kuadrat dikurang sigma P dikali Q dibagi ST kuadrat tutup kurung perawal sama dengan memakai metode K dikurang R yaitu 20. Selanjutnya ST kuadrat sama dengan sigma X sigma dikali T kuadrat dikurang buka kurung sigma dikali T dibagi N tutup kurung kuadrat dibagi N. Variannya yaitu ST kuadrat sama dengan 703 dikurang buka kurung 83 dibagi 10 tutup kurung kuadrat dibagi 10 sama dengan 703 dikurang 688,9 dibagi 10 mendapatkan hasil 14,1 dibagi 10 sama dengan 1,41. Untuk R11 sama dengan 10 dibagi 10 dikurang 1 kurung kurawal 1,41 dikurang 1,35 dibagi 1,41 tutup kurung kurawal sama dengan 10 dibagi 9 buka kurung kurawal 0,06 dibagi 1,14 tutup kurung kurawal mendapatkan hasil 10 dibagi 9 dikali 0,042 sama dengan 46. Untuk realibel tabelnya yaitu besar 0,7 berarti realibel, sedangkan realibel hitung kurang dari 0,7 berarti tidak realibel. Untuk soal yang ketiga yaitu yang C mengenai daya beda soal, kita memiliki rumus D sama dengan BA per JA dikurang BB per JA sama dengan PA dikurang PB. Kelas atasnya yaitu mendapatkannya jumlah siswa yang menjawab benar dibagi dengan jumlah butir soal dan mendapatkan hasil untuk soal yang pertama yaitu 0,66. Untuk soal nomor 21, nomor 31, nomor 4 0,66, nomor 51, nomor 6 0,83, nomor 71, nomor 81, nomor 91, nomor 101. Untuk kelas bawah kita sama rumus mencarinya seperti kelas atas, yaitu jumlah siswa yang menjawab benar dibagi dengan jumlah butir soal. Soal yang pertama yaitu 0,75, soal yang kedua 0,75, soal yang ketiga 0,5, soal yang keempat 0,75, soal nomor 5 yang 0,5, soal nomor 6 0,75, soal nomor 7 0,75, soal nomor 8 0,75, soal 9 0,75, soal nomor 10 0,75. Untuk mencari daya beda soalnya yaitu D sama dengan daya beda soal PA dikurang PB yaitu kelas atas dikurang kelas bawah, yaitu jumlah kelas atas yaitu jumlahnya 6, yang kelas bawah 4 dikurang menjadi 2 mendapatkan hasil daya beda yang cukup. Untuk soal selanjutnya yaitu D, kita mencari tingkat kesukaran soal dengan menggunakan rumus P sama dengan B dibagi JS. B yaitu jumlah soal yang dijawab benar dibagi dengan JS yaitu jumlah butir soal. Untuk soal nomor 1 yaitu P sama dengan 7 dibagi 10 mendapatkan 0,70. Untuk soal nomor 2 P sama dengan 9 per 10 mendapatkan hasil 0,90. Untuk soal nomor 3, nomor 4 sampai nomor 10
sama mencarinya dengan soal nomor 1 dan nomor 2. Kita mendapatkan hasil seperti yang ada pada buku saya ini. Ini adalah tabel kesukaran soal, yaitu soal nomor 1 memiliki kesukaran mudah, nomor 2 mudah, nomor 3 mudah, nomor 4 mudah, nomor 5 mudah, nomor 6 mudah, nomor 7 mudah, nomor 8 mudah, nomor 9 mudah, dan nomor 10 mudah. Hanya itulah hasil dari presentasi tugas saya. Kalau ada salah dan kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.